Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, insyaallah sami sehat. Alhamdulillah, modal yang sangat penting. Kebetulan saya tadi agak terlambat karena kemarin itu diajak jalan-jalan, ikut ngantar anak-anak lomba, jadi makannya di luar pedes. Subhanallah, jadi dari sebelum subuh sampai datang waktu subuh itu perutnya sakitnya luar biasa. Subhanallah, kadang-kadang salah makan itu jadi masalah gitu. Saya termasuk yang sudah lama nggak mengkonsumsi sambal-sambal gitu, dan sangat jarang jajan juga gitu. Kemarin karena seharian di luar, jadi terpaksa harus jajan dan adanya itu ya sudah dikonsumsi. Kebetulan snack yang disediakan di sana juga gelalanya dari SS serba sambal itu, subhanallah. Ya, jadi mohon maaf terlambat ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita di dalam belajar, insya Allah. Kita memohon kepada Allah menjadi orang yang sangat bersyukur dengan seluruh nikmat. Sebagaimana biasa selalu saya ingatkan, nikmat ini titipan, karena titipan maka pasti dimintai pertanggungjawaban. Selalu kita instak itu dalam diri kita sehingga kita bisa efektif dalam menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Rasulullah bersabda, di antara yang paling utama dari kita adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka orang yang mengingat terus tentang nikmat, maka dia akan banyak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih jika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, maka kita sangat berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberi hidayah taufik, sehingga setiap ilmu betul-betul terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga memberikan sholawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat kita tahu bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik. Kita berharap dengan bersolawat kemudian Allah mudahkan kita untuk mencontohnya, sehingga kita hidup di atas sunnah-sunnahnya. Pun nanti kalau meninggal kita sudah di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita berusaha belajar, niatnya paham. Semoga Allah pahamkan kita. Bapak Ibu sedaya, di bulan lalu kita menyisakan satu pertanyaan tentang aurat. Maka pagi ini insya Allah saya membahas tentang itu. Jadi kita masuk lagi ke bab syarat sholat. Syarat sholat ada 9, yaitu Islam. Kita sudah bahas tentang Islam sampai selesai insya Allah, termasuk dalil-dalilnya. Kemudian pendalaman tentang kalimat la ilaha illallah masih di nomor 3 kalau nggak keliru. Di syarat la ilaha illallahnya kita hentikan dulu, itu termasuk dalam pembahasan syarat Islam. Kemudian mumayyiz kita sudah bahas di beserta dalilnya. Kemudian berakal kita pun sudah bahas dalilnya. Mengangkat hadas sebagian, kemarin kita belajar sampai air. Jadi memang banyak banget yang belajar ini Bapak Ibu. Jadi memang kita harus sabar. Kemudian menutup aurat jika mampu. Nah ini yang nanti insya Allah kita bahas sedikit. Kemudian masuk waktunya. Ini penting di Jogja khususnya karena antara Muhammadiyah dengan yang lain agak berbeda. Kalau dengan meyakini tarjih Muhammadiyah ya butuh mundur 9 menit khususnya di waktu subuh. Jadi kalau mau aman sebenarnya ya mundur saja lah. Itu lebih aman karena syarat sholat adalah masuk waktunya. Nanti ada pembahasan tersendiri itu dari bagaimana dulu awalnya menentukan waktu-waktu sholat. Jadi dalilnya sangat banyak. Kemudian menghadap kiblat, menghadap kiblat jika mampu. Kemudian yang terakhir adalah niat. Sebagian orang memasukkan niat ke dalam rukun. Adapun saya termasuk yang cenderung memasukkan niat kepada syarat. Jadi total ada 9 insya Allah. Kemudian untuk menutup aurat, sekali lagi ini tentu saja jikalau mampu. Jikalau mampu. Jadi kalau kita mampu menutup aurat, kalau tidak menutup aurat ya batal sholatnya. Dan ini masuk di dalam syarat, berarti sepanjang sholat harus tetap ada.
syarat penutup aurat ini harus tetap ada sepanjang sholat. Jikalau tiba-tiba menjadi tidak ada karena sebuah keadaan, maka batal. Sebagaimana saya pernah terangkan dengan ada mas-mas masih muda pakai kaos, pakai celana yang agak ngapret ke bawah, kemudian rukuk atau sujud, tiba-tiba kelihatan batas di bawah pusarnya, kelihatan celana dalamnya, yaitu berarti kehilangan syarat yang terkait dengan menutup aurat sehingga batal sholatnya. Wajiblah kita mengingatkan, mas, dengan sholatnya sepertinya batal dengan ketentuan seperti ini, baiknya dengan mengulangi begitu, dikodok, karena ya batal sholatnya. Nah ini harus kita pahami betul. Kemudian terakhir pertanyaan dari panjenengan ibu, salah satu dari ibu-ibu, tentang apakah mana batasannya ini, batasan dagu dan lengan, tangan, telapak tangan itu yang mana? Nah begini, misalnya kita bahas itu, mudah-mudahan sedikit bantu, agak lambat-lambat, pokoknya belajar fikih itu agak lambat-lambat. Dan ini pernah ditanyakan, saya mengambil dari beberapa sumber, karena di Indonesia itu sumbernya banyak, kita mengambil beberapa sumber, dan ini sudah sering ditanyakan. Di Majelis Ulama Indonesia sudah ada fatwanya tentang itu. Kemudian Lajnah Daimah, MUI-nya Arab Saudi juga sudah mengeluarkan. Artinya pertanyaan ini pertanyaan yang ditanyakan oleh hampir semua tempat, ditanyakan di hampir semua tempat maksudnya. Makanya biasanya Dewan Fatwa itu sudah menyiapkan itu. Di orang-orang Salafi juga sudah ada yang bertanya tentang seperti ini. Mana batasan untuk wajah itu yang mana? Dagu itu sebatas mana? Kemudian telapak tangan apakah harus punggung dan telapaknya sudah duanya tidak terlihat? Nah ini coba kita bahas hari ini. Bapak Ibu semuanya, belajar fikih kita harus longgar terhadap perbedaan. Karena yang diakui sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang besar saja sudah 4, yang besar loh ini. Mazhab itu di dunia itu yang besar sekali itu 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ini diakui semua sebagai ahlu sunnah wal jamaah dan banyak perbedaan di dalamnya. Itu belum mazhab Zahiri dan lain sebagainya, sebenarnya lebih dari itu, cuma nggak begitu besar, tapi ada di sebagian belahan dunia yang pakai mazhab selain yang 4 dan masuk ahlu sunnah wal jamaah juga. Jadi sekali lagi kalau bicara fikih kita harus agak longgar, jangan bertengkar di persoalan fikih. Jadi dengan memberikan pilihan kepada fikih ini karena dengan yakin bahwa ini yang menurut saya paling benar begitu, tapi belum tentu menurut kita paling benar, menurut orang lain paling benar, belum tentu. Jadi kalau membahas misalnya ini Sami Allahu liman hamidah, buatan bakal kepanggih dengan orang-orang yang meyakini masing-masing. Kita kan Sami Allahu liman hamidah gitu, tapi ada yang Sami Allahu liman hamidah. Jenengan kalau bilang mas mbok turun lebih kuat yang turun, mereka mengatakan enggak, lebih kuat yang ini, begitu. Jadi kita longgar di dalam hal itu, maka pilihlah yang menurut jenengan paling diyakini. Sudah, insya Allah Allah itu maha pengasih maha penyayang, sehingga kita nggak perlu bertengkar di situ. Jadi sebelum kita membahas tentang telapak tangan dan dagu, kita bahas secara umum dulu tentang definisi aurat. Jadi al-aurah sebagaimana dikutip dari kamus Lisan Al-Arab karya Ibnu Manzur, itu sebenarnya terkait dengan, ada sebagian mengatakan terkait dengan peperangan, di mana ada sebagian orang-orang munafik ingin pulang dari peperangan, lari dari peperangan dengan alasan kepada Rasulullah, ya Rasulullah sesungguhnya rumahku tuh aurat, rumah saya itu nggak ada penutupnya, saya pengen pulang untuk melindungi rumah saya. Jadi aurat berangkat dari itu, sesuatu yang harus ditutupi untuk melindungi agar tidak terlihat, agar aman, asalnya seperti itu. Jadi makanya dimensi tentang aurat ini dimensi yang besar sekali. Kalau lihat asalnya, ibu-ibu yang disuruh menutup aurat misalnya pasti juga berkait dengan keamanan pula, keamanan, kehormatan. Itu bukan hanya sekedar persoalan dengan melaksanakan syariat saja, tapi sesungguhnya ada bonus tambahannya yang diperoleh dari syariat itu, walaupun tidak selalu harus begitu. Namanya perintah dari Allah itu ta'abudi itu pokoknya yuk
lakukan yang itu sudah. Kalaupun kita nggak tahu hikmahnya, lakukan saja. Namanya ta'abudi. Kita beribadah itu begitu. Tapi ketahuilah, pasti sebenarnya ada tujuan baiknya. Hanya saja kita tidak harus selalu tahu. Ya, tidak harus selalu tahu. Pokoknya manut saja dalam kasus perintah. Jadi menurut bahasa ini, aurat itu setiap aib dan cacat celah pada sesuatu yang kita berharap kemudian ada penjagaannya. Jadi aurat secara asal, ya dia kalau nggak ditutup aib, gitu. Asalnya secara bahasa, secara lughah. Nah, secara istilah adalah sesuatu yang menjadikan seseorang malu, baik laki-laki atau perempuan, yaitu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Laki-laki adalah di bawah pusar sampai lutut, di bawah pusar sampai lutut. Perempuan seluruhnya keluar kecuali telapak tangan dan wajah. Wajah diperselisihkan kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat sama seluruhnya. Orang yang cadar pun harus dibuka kalau dalam sholat. Tentu saja dengan menurut ketentuan jikalau keadaannya memungkinkan untuk tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Jadi secara asal di dalam sholat dan di luar sholat berbeda, ada perbedaan maksudnya. Sebagian madzhab mengatakan pakai cadar di luar sholat, sebagian tidak. Maka kita, itu yang saya katakan, kita harus longgar di situ maksudnya. Yang pakai cadar tidak mengatakan buruk kepada yang nggak pakai cadar, yang nggak pakai cadar nggak mengatakan buruk yang pakai cadar. Adil tuh begitu itu, karena masing-masingnya memang ini berkembang dari madzhab yang besar sekali, gitu. Di madzhab Syafi'i yang diyakini oleh orang Indonesia, justru cadar itu wajib banget ibu-ibu. Padahal di Indonesia mengakunya madzhab Syafi'i kan. Saya masih ingat ketika kecil diajarinya Imam kuno, Imam Syafi'i, begitu waktu masih kecil. Sama enggak? Dan diajarnya seperti itu. Nah, kalau kita mengakui Imam Syafi'i sebagai imam kita, ya kalau kita tunduk patuh kepadanya, ya kalau ibu-ibu berarti sadaran, ibu-ibu sadaran, disifati sebagai sunnah, tidak lagi wajib. Nah, ini kadang-kadang banyak orang yang mengaku mengikuti satu madzhab, sebenarnya enggak juga. Prakteknya sebenarnya enggak juga, gitu. Madzhab Syafi'i perdagangan itu harus diakad, akadnya harus jelas di madzhab Syafi'i. Jadi kan ke pasar mau harus akad. Saya beli ya Bu seharga sekian, saya bayar barang, saya bayarkan sejumlah uang sekian, saya terima barangnya, harus ada akad. Apa begitu? Jadi kalau jual beli kan enggak, tutup wis, gitu kan? Itu. Jadi sekali lagi kita tidak perlu bertengkar, saya madzhabnya ini, saya madzhabnya ini, enggak perlu seperti itu. Yang penting jenengan tahu bahwa ada dalil di sana, itu yang jenengan pilih dan itu jenengan yakini tanpa perlu menyalahkan yang lain. Nah, dari pengertian di atas, diketahui bahwa aurat laki-laki adalah bagian tubuh dari bawah pusar sampai lutut. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena qa'idan fi makanin fihi ma'an. Rasulullah duduk di tempat yang belum ada airnya. Kemudian sebagian dari lututnya Rasul itu terbuka nih. Dua atau satu ini. Kasafa'an rukbataihi au rukbatihi. Ketika Rasulullah duduk itu tersingkap lututnya, kedua lututnya atau satu lututnya. Falamma dakhala Utsmanu khaddaha. Kemudian Utsman masuk, maka Rasulullah pun menutup lututnya. Menutup lututnya. Jadi sebenarnya hadisnya panjang ini. Sebelumnya datang Abu Bakar, sebelumnya datang Umar. Dari hadis ini yang jelas ketentuannya para ulama menyebut, batas dari aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Lutut tidak termasuk sebenarnya. Karena didahului oleh keterangan ada dari Abu Bakar dan Umar ketika datang. Adapun ketika Utsman datang di lutut-lututnya, karena Utsman itu pemalu banget Bapak Ibu. Utsman itu
radhiyallahu anhu itu orang yang pemalu banget, orang yang sangat menjaga kesucian diri. Maka Rasulullah pun sangat menghormati beliau. Kemudian, sedangkan aurat perempuan, nah ini pembahasan kita pagi ini, adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah ini nanti perbedaan di sini letaknya. Dari mana dalilnya? Kok aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan? Berarti kaki termasuk aurat, bukan? Masuk ya? Masuk? Ya kan hadisnya mengatakan bagaimana? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka sampaikan kepada putri-putri panjenengan untuk pakai jawrab, untuk pakai kaos kaki. Alah ribet, ya begitu. Ini yang sering diprotes anak saya juga, nek musim hujan terutama. Kadang-kadang basah kan, ya basah ya, ya. Ya tapi begitu perintahnya. Ini ta'abudi, kita harus patuh. Kata Rasulullah, Anna Asma binta Abu Bakrin adalah Asma binta Abu Bakrin. Berarti saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk ke tempat yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaiha siyabun riqaqon. Kemudian Rasulullah memalingkan pandangannya karena Asma pakai baju yang samar-samar, apa istilahnya itu, nerawang. Makanya dikatakan wa alaiha siyabun riqaqon, siyabun riqaqon, bajunya menerawang. Fa'arada anha Rasulullah SAW wa qala, jadi Rasulullah kemudian berpaling darinya dan Rasulullah bersabda, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu idza balaghatil mahid, kalau sudah mahid, sudah haid, ini berarti sudah balik, lam tasluh an yura minha ila hada wa hada, ila hada wa hada, begitu Rasulullah. Jadi di sini katakan wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Jadi Rasulullah memberikan isyarat kepada tangan dan wajah. Wahai Asma, kalau kamu sudah haid, maka tidak boleh terlihat ila hada wa hada. Begitu. Paham Ibu-ibu? Jadi dari dalil ini maka perempuan seluruhnya aurat kecuali apa yang ditunjuk oleh Rasulullah itu. Ibu-ibu, Rasulullah nggak menyebut termasuk telapak kaki, hada wa hada, ini dan ini tok, bukan ini, bukan. Karena di Indonesia itu sepertinya yang jadi PR itu persoalan kaki. Kalau yang ini insya Allah sudah relatif dipahami, tapi untuk jawrab atau kaos kaki masih banyak yang kurang paham atau paham nih wegah. Itu ya Ibu, jadi tindakan ini bukan masalah cantik, bukan cantik tidak cantik loh Ibu, bukan Allah aku Ustaz, bismillah, bukan, ini bukan itu, ini persoalan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya soal nanti menimbulkan syahwat atau tidak, ini perintah Allah. Kita tahu muslim itu by definisi adalah orang yang siap diatur. Nah ini aturannya, makanya kita mengatakan sami'na wa ata'na. Pokoknya begitu aturan datang, saya dengar, saya taat. Kemudian, hadis ini sahih, menurut ahli hadis Imam Al-Albani. Menurut Imam Abu Dawud mursal. Jadi yaitu hadis derajat itu begitu Bapak Ibu. Makanya kita harus mempelajari dari banyak ulama. Banyak ulama. Kalau disebut Al-Albani itu di Indonesia agak-agak kurang disukai karena agak keras di Al-Albani ini. Sehingga ada yang marah. Wah, ini keras ini. Ya tapi kita sebagai pembelajar Bapak Ibu semuanya itu harus baca semua. Sehingga paham. Bahkan di kalangan ulama hebat pun yang ribuan hadis di kepalanya pun bisa ada perbedaan, apalagi cuma di kita. Makanya jangan jadi bertengkar karena itu yang saya bilang.
Ya, ini penting banget nih. Insya Allah kalau jenengan mengikutinya benar nggak akan bertengkar. Jadi masjid yang di situ saya ngajar harusnya jangan terjadi pertengkaran antar jamaah nih, karena sudah disampaikan semuanya. Jadi sekali lagi secara umum laki-laki dan perempuan punya batasan aurat. Batas aurat ini berlaku bagi laki-laki dengan laki-laki, berlaku bagi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan laki-laki dengan perempuan serta sebaliknya. Yang perhatikan. Batasan-batasan yang disebut tadi berlaku laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, dan sebaliknya. Yang kita sebut tadi itu aurat laki-laki dan aurat perempuan berlaku untuk siapa? 4 hal ini. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Berlaku seperti itu. Maka nanti kita bahas tentang ini pengertian aurat secara umum dulu, ibu-ibu. Saya belum mengatakan pengertian aurat di dalam sholat. Ini masih pengertian aurat secara umum, di luar sholat. Ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yanzuru rajulu ila aurati rajuli. Nah, ini sebagai dalilnya begini. Rasulullah menyebutkan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Nah, ini perintahnya. Makanya dikatakan perintah menutup aurat itu berlaku pula untuk laki-laki dengan laki-laki. Dasarnya tidak anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa la yanzuru rajulu ila aurati rajuli. Engkau laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Kemudian dikatakan ini satu penggalan hadis. Adapun hadis lengkapnya adalah ada tambahan. Walal mar'atu, demikian juga perempuan, ila auratil mar'ati, tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain. Wala yufti ar-rajulu ila rajuli fi thawbi wahidin wala tafti al mar'atu ila al mar'ati fi thawbil wahid. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW janganlah seseorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, dan jangan pula perempuan melihat aurat perempuan yang lain, dan janganlah seorang laki-laki masuk dengan laki-laki lain dalam satu selimut. Paham? Serta janganlah seorang perempuan masuk bersama perempuan lain dalam satu selimut. Dan memang ya ini bahaya zaman sekarang, apalagi zaman dulu saja yang belum seperti ini fitnahnya, mungkin ada 1-2. Mohon maaf Bapak Ibu, saya itu termasuk waktu kecil, ini cerita bukan cerita ini ya, saya itu termasuk dulu waktu kecil itu korban dalam tanda kutip pelecehan seksual laki-laki. Untungnya saya selamat ibu-ibu. Saya itu pernah digeret orang yang kalau zaman sekarang kalau zaman di Cilacap istilahnya wandu, sama nggak di sini? Yaitu wandu itu laki-laki suka laki-laki. Kita nggak tahu waktu itu masih kecil. Jadi saya masih ingat betul itu. Subhanallah, akhirnya saya ngamuk gitu. Dan korbannya bukan cuma saya gitu. Itu zaman waktu itu Bapak Ibu. Bayangin. Apalagi zaman sekarang. Makanya Rasulullah jauh-jauh sudah mengatakan, dikatakan bahwa wala yufti ar-rajulu ila rajuli fi thawbi wahidin wala tafti al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbi wahid. Nggak boleh laki-laki dengan laki-laki masuk dalam satu selimut, nggak boleh perempuan dan perempuan masuk dalam satu selimut. Ini kadang-kadang perempuan-perempuan banyak yang kayak gitu itu. Kalau dia hidup dalam satu asrama, kalau nggak tahu diberitahu seperti ini bisa bahaya. Karena dalilnya tadi jelas, laki-laki dengan laki-laki berlaku tentang aurat, perempuan dan perempuan berlaku tentang aurat. Sebaliknya apalagi laki-laki dan perempuan. Nah itu jelas tentang berlakunya kemana. Batas aurat perempuan dengan laki-laki ini saya bacakan dari Tarjih Muhammadiyah ibu-ibu. Yang saya bacakan ini dari Tarjih, himpunan Tarjih Muhammadiyah. Nanti ada yang lain. Tapi secara prinsip sama. Batas aurat perempuan dengan laki-laki menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, auratnya adalah seluruh badan sampai ke kukunya. Keduanya berdasarkan pendapat pada tafsir dari surah An-Nur, surah ke-24 ayat ke-30, yaitu wala yubdina zinatahun. Jadi jadi ini ibu-ibu semuanya, nanti ini kaitannya dengan persoalan letak
hiasan. Misalnya nanti jenengan punya mertua, saya boleh sebatas mana toh dengan mertua saya, itu terkait dengan ayat ini, yaitu dibolehkan ada kelonggaran. Mertua itu mahram selamanya enggak? Mertua selamanya, Pak. Jadi nggak ada mantan mertua, nggak ada. Saya menikah dengan putrinya jenengan, Bu, maka saya nggak boleh menikah jenengan walaupun saya sudah cerai dengan putri jenengan selamanya. Paham, Ibu? Jadi tidak ada mantan mertua, ya sudah, itu tetap mahram seterusnya. Walaupun saya cerai dengan putra jenengan, nggak boleh saya menikah dengan jenengan. Itu. Nah, maka kata-kata tentang zina tahun, tentang masalah letak perhiasan, itu diberi kelonggaran buat yang mahram termasuk mertua. Ini sering ditanyakan. Apa yang boleh dilihat? Tempat hiasan di mana? Di sini, kalung, rambut, lengan sampai ke ujung tangan, kemudian batas betis sampai ke bawah. Itu longgar, boleh dilihat oleh mahram termasuk mertua. Masalahnya, itu juga harus hati-hati. Mempraktekkan ilmu itu juga harus dilihat. Tetapi Bapak Ibu, dengan berat hati sekarang mohon maaf, banyak menantu dalam tanda kutip dimakan mertuanya. Ada yang dengar seperti itu? Ya. Kalau ipar jelas, Rasul sebutkan ipar adalah maut, jelas gitu. Ipar adalah maut, nah nggak boleh. Ipar adalah maut. Tapi kalau mertua kan secara dalil seperti ini. Tetapi ini berlaku untuk orang yang fitrahnya masih normal. Fitrahnya masih normal. Persoalannya sekarang dengan banyak tontonan nggak karu-karuan, fitrah itu bisa berubah, Ibu-ibu. Makanya itu tadi saya bilang, masa iya sih sebenarnya kalau dari hadis ini seharusnya kan mertua yang enggak lah ada sahabat dengan menantunya. Tapi prakteknya sekarang ya dengan sering dengar di YouTube, saya kadang kalau dengar, ya Allah, dunia sudah tua banget, pantes wis kiamat nih, subhanallah. Walaupun secara asal masuk di dalam pelanggaran ini, nanti saya bacakan lebih detail nih. Jadi ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalimat zina itu perhiasan maksudnya, bukan zina, zina. Itu meliputi zina khalqiyah dan zina muhtasabah. Ada istilah-istilah yang seperti ini, jangan dengerin dulu, nggak harus langsung paham. Belajar ini memang butuh pemahaman. Menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, wajah dan telapak tangan merupakan bagian daripada zina khalqiyah, sehingga haram untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangan di depan laki-laki yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanafi bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, itu tadi saya bilang mazhab Syafi'i itu keras dalam masalah aurat, ibu-ibu semuanya. Jadi ini jangan sok-sokan, mazhab Syafi'i. Jebul prakteknya buatan gitu. Bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah termasuk aurat. Keduanya menafsirkan ayat tersebut, yaitu zina, justru merupakan pengecualian apa-apa yang tampak. Artinya, pertama, kebolehan menampakkan wajah dan telapak tangan itu pada saat ada keperluan saja. Kedua, justru wajah dan telapak tangan inilah yang merupakan perhiasan yang harus tampak. Jangan nggak harus langsung paham dulu, lambat-lambat. Saya yakin jangan nggak langsung paham bahasa-bahasa seperti ini, nggak langsung paham. Tapi nanti insya Allah pada akhirnya paham. Dikatakan di dalam Quran surah An-Nur ayat 33:1, "Qul lil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika askalahum." Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Dzalika askalahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihin
wa yafadna furujahun wala yubdina sinatahun illa. Nah ini illa ma tuhara minha. Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Nah, ini hubungannya dengan dengerin dulu, pahami dulu. Nggak langsung paham nggak apa-apa. Dalil ini akan dipakai nanti untuk menjawab pertanyaan banyak, termasuk dagu, termasuk macam-macam. Yeah. Nah, pada kalimat kecuali yang biasa tampak padanya, illa ma tuhara minha, pada kalimat itu, di ayat tadi, di bagian ayat ini dikatakan apa? Illa ma tuhara minha, kecuali apa yang biasa tampak, kecuali apa yang biasa, illa ma tuhara minha. Nah, para ulama menyebut pada kata illa ma tuhara minha itu maksudnya, maka para ulama berbeda memaknai kata ini. Nah, ini para ulama aja berbeda memaknainya, apalagi kita, ibu-ibu. Makanya kalau satu orang mengikuti ulama ini, satu orang mengikuti, oh podo-podo ulama, udahlah, kita nggak usah perlu bertengkar. Abu Ishaq As-Subai, kalau saya menyebut tokoh, dengan kalau mau cari tahu siapa dia, cari sendiri. Saya tidak merangkap itu bab tersendiri. Saya kadang-kadang satu waktu di rumah yang membaca tentang kisah-kisah mereka. Misalnya ada kata Abu Ishaq As-Subai itu siapa, dibaca di rumah. Sehingga ketika membicarakan itu kita tahu. Makanya kita tuh nggak ada habisnya belajar Bapak Ibu semuanya. Dari Abul Ahwas ini juga disebut lagi, ya saya baca lagi ini siapa, gitu kan? Dari Abdullah berpendapat bahwa yang dimaksud kata kecuali yang tampak daripadanya matuhara minha adalah anting-anting, gelang tangan dan gelang kaki. Itu tadi yang disebut bolehnya keringanan kepada mahram. Maka mertua juga boleh melihat bagian itu. Di sini kalung boleh dilihat, sehingga sebatas ini maksudnya. Apa yang biasa tampak peripuntin kalau di rumah itu, gitu kan? Ya begitu kan, biasa tampak ya betis ke bawah biasa tampak, ini ke sana biasa tampak. Kalau yang mahram, ini ke sana biasa tampak, begitu kan? Matuhara minha. Okay. Sedangkan menurut jumhur ulama memaknai kata kecuali yang tampak daripadanya adalah wajah dan telapak tangan saja. Nah, ini kan jelas toh? Ada sebagian berpendapat tadi bolehnya ini, tapi juga ada yang berpendapat pokoknya ya enggak, tetap saja wajah dan telapak tangan saja. Nah, silakan. Yang mau pilih yang mana? Iya, karena dua-duanya ada pendapat yang mendukung. Kalau mohon maaf, jenengan punya anak perempuan, jenengan besanan sama orang, besannya jenengan terkenalnya wong rodo celimisan, maka sarankan kepada putra jenengan ya berpakaian yang menutup aurat sempurna, begitu. Ini sekali lagi kenapa saya sampaikan ini, karena faktanya hari ini banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Maka rumus ini berlaku untuk yang tidak berubah fitrahnya. Fitrahnya kan begitu, tapi jangan kok itu. Incest sekarang terjadi. Incest. Kakak adiknya diambil kakaknya itu sekarang ada. Gitu. Ngomong aja ora tegel ngomong. Menjijikkan sekali, tapi ya adanya seperti itu sekarang. Saya kadang-kadang kalau membaca fenomena alam seperti sekarang pun subhanallah. Ya Allah, sudah sebegini rusaknya dunia karena pengaruh gadget. Nah, pendapat jumhur tadi yang mengatakan kecuali wajah dan telapak tangan saja didasari adalah dari hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah di atas tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan dagu? Pertanyaan ibu kemarin, bagaimana dengan dagu? Termasuk aurat bagian wajah atau bukan? Nah, ini perlu dipaparkan definisi batas wajah. Kalau jangan pertanyaannya dagu, berarti jangan harus tahu tentang batas wajah yang mana saja. Karena bahasa hadisnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka yang masuk wajah ya boleh tampak. Tapi yang tidak termasuk bagian wajah maka tidak boleh tampak. Bagaimana dengan dagu? Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi, ini tafsir besar Bapak Ibu, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, ini termasuk tafsir besar, tafsir Al-Qurtubi, ya dibacalah. Kalau dengan punya kesempatan waktu, satu ayat itu dibaca dengan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir As-Sa'di, tafsir Jalalain, tafsir Kemenang, itu saya baca tafsir Hamka. Itu biasanya saya baca untuk melengkapi referensi. Firman Allah, maka basuhlah wajah-wajah kalian, pada kalimat
faksilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Ingat, batas tumbuhnya rambut mana ini? Di sini ya. Ini berlaku normal. Jikalau orangnya botak nggak berlaku. Paham ibu-ibu? Nah, ini memahami hadis itu begitu. Kalau orangnya botak lah batasnya ini diurang. Maka dikatakan batas tumbuh rambut. Normalnya orang batas tumbuh rambut ya ini. Itu maka itu dikatakan sebagai batas atas. Memanjang sampai dengan ujung dagu. Ujung dagu, berarti boleh kelihatan ujung dagu. Ibu-ibu sudah tahu sekarang? Itulah definisi wajah. Makanya ketika pertanyaannya dagu bolehkah kelihatan, maka definisikan dagu itu wajah bukan. Dagu itu di ujungnya termasuk wajah. Ini tutu juga angin dengan masuk koyo ini nggak boleh. Kebanyakan nggak kalau ini termasuk wajah? Nggak boleh kerudung. Ayo elemen. Gitu. Jadi berdasarkan dari definisi ini, maka yang harus ditutup adalah setelah ini. Ini wajib ditutup. Sedangkan Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyebut al-wajhu secara bahasa diambil dari kata al-muwajahah. Al-muwajahah artinya apa? Berhadap-hadapan, sing ketok nek adep-adepan. Gitu. Yaitu anggota badan yang memiliki beberapa anggota, memiliki batasan panjang dan lebar. Batasan panjangnya adalah dari ujung kening hingga ujung dagu. Sedangkan lebarnya antara kedua telinga. Jadi ini ditutup telinganya. Antara kedua telinga. Gitu. Adapun Ibnu Katsir, ini kitab besar mengatakan batasan wajah menurut para ahli fikih adalah panjang antara tempat tumbuhnya rambut, kepala. Sekali lagi, kepala gundul tidak dianggap hingga ujung dagu, sedangkan lebarnya antara kedua telinga. Berarti dari 3 pendapat ulama besar ini ya merujuk kepada dagu itu termasuk bukan bagian dari yang harus ditutup, masuk di dalam wajah, perkecualian. Mengenai penjelasan para mufasir berkaitan dengan makna wajah secara lahir, ujung dagu adalah termasuk bagian wajah yang boleh terlihat, dan bagian bawah dagu adalah termasuk aurat yang harus ditutup. Jadi kesimpulannya, dagu boleh terlihat, adapun setelahnya maka harus ditutup pada ibu-ibu. Nah ini, nah sekarang bagaimana dengan telapak tangan? Telapak tangan pendapat yang kuat, jumhur itu berlaku untuk telapak tangan atas dan bawah, punggung dan telapaknya, sehingga jenengan boleh kelihatan, termasuk di dalam sholat. Kalau ada pendapat lain yang mengatakan harus ditutup, monggo. Tapi pendapat jumhur itu adalah sampai batas pergelangan, kemudian atas bawah termasuk yang diperkecualikan di dalam hadis tadi. Tapi sekali lagi, jika ada yang mengatakan, oh kafa itu hanya bagian telapak, monggo. Sehingga model itunya, sampai ke sini, ada nggak? Itu ada nih. Sekarang dijual ramai di internet. Wah lebih syar'i, ditutup seperti ini. Monggo, silahkan. Tetapi yang kuat pendapatnya adalah seperti itu. Ini sudah jam 6 ternyata ini. Saya bacakan sedikit tambahan, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi sekali lagi, pengertian aurat itu harus jenengan pahami, supaya jenengan itu menutup aurat itu punya jiwa yang semisal dengan peruntukannya. Jadi saya contoh Imam Al-Fayyumi dalam kamusnya menyebutkan bahwa makna aurat secara bahasa adalah celah di tapal batas dan di dalam pertempuran. Tuh ibu-ibu, celah di tapal batas dan di dalam pertempuran. Wong nek bertempur kok aurat ketok kelemahannya, bahaya nggak? Bahaya nggak ibu-ibu? Bahaya nih. Ayo musuh ngerti lah, otomatis ditembak di situ. Maka jenengan coba, jenengan jangan ringan-ringan terhadap hal ini, sebab setan sangat mungkin masuk ke situ. Oh ibu-ibu jangan menganggap remeh. Laki-laki itu melihat betis perempuan bisa syahwat loh. Ini bukan bapak-bapak pernah merasakan kayak gitu enggak?
Apalagi mohon maaf, kalau suaminya tuh LDR jauh, mohon maaf, sudah lama nggak berhubungan dengan istrinya, itu lihat betis bisa mumet itu. Makanya dikatakan yang namanya aurat itu adalah celah di tapal batas secara bahasa ya. Yang kalau kelihatan oleh musuh bisa berbahaya, maka harus ditutup. Dan jangan tahu bahwa kaki termasuk aurat, maka ditutupi, jangan pakai jawrab. Sekali lagi, jangan mengatakan saya udah tua Ustaz, tetap rumusnya sama. Korelasi antara makna aurat secara bahasa dengan yang kita pahami sekarang adalah bahwasanya dalam peperangan ada celah yang harus ditutupi atau tidak boleh terlihat oleh musuh. Dimana jikalau celah itu terlihat, maka berpotensi menyebabkan kekalahan. Itu Bapak Ibu. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 13 disebutkan, dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi. Nah ini yang tadi saya sebutkan, Al-Ahzab 13, untuk kembali pulang dengan berkata, nah kalimatnya ini, yaqulu inna, sesungguhnya buyutana, rumah-rumah kami, auratun. Nih di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 13, orang-orang munafik mengatakan, ya Rasulullah, aku izin pulang. Padu dia megah perang itu, tahun munafik itu. Dengan mengatakan, yaqulu, nah, mereka mengatakan, yaqulun, dia mengatakan, inna, sesungguhnya, buyutana, rumah-rumah kami, auratun, terbuka, nggak ada yang jagain, kelihatan, nanti dimalingin, itu alasannya itu. Ya, maka kata-kata aurat itu berangkat dari sini. Makanya secara definisi, secara bahasa saja kita tahu bahwa betapa ini bukan hanya soal kita patuh kepada Allah, tapi ada hal besar terkait dengan keselamatan jenengan sebagai seorang yang dituntut untuk menutup auratnya. Kalau nggak, memang bahaya, Pak Ibu. Memang bahaya. Saya jadi ingat nih bahwa Indonesia tuh sebenarnya majunya sudah cukup pesat. Zaman kayak SMA itu dulu, teman-teman saya belum ada pakai jilbab. Iya nggak? Saya itu angkatan di SMA tuh 92 sampai 95. Itu belum ada teman saya pakai jilbab. Sehingga kalau melihat zaman sekarang, dirasa sekarang, ya pantas waktu itu banyak yang pacaran, ini itu zaman waktu belum ada gadget. Kan jadi terlihat segala sesuatunya, ya, subhanallah. Nah, padahal perintah Rasulullah ini tuh celah di tapal batas yang seharusnya ditutupi, kalau tidak maka berpotensi terjadi kekalahan di dalam peperangan, subhanallah. Jadi ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, ini belum lengkap, ini belum lengkap. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi pemicu untuk jangan belajar lebih banyak lagi. Semoga Allah sayangi kita semua. Mohon maaf ini terlambat beberapa waktu, jadi agak kurang materinya, tapi insya Allah tidak mengurangi hikmat kita. Mudah-mudahan kita dipahamkan. Ibu-ibu semuanya, belajar tentang aurat ini belajar yang panjang. Mungkin jangan nggak langsung paham hari ini, nggak apa-apa. Nanti dengan baca-baca ulang, dan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya singgung-singgung juga insya Allah. Nanti kita akan bahas tentang batas aurat wanita muslim dengan wanita kafir, aurat wanita muslim dengan sesama muslim, kemudian aurat wanita di dalam sholat. Itu ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kebetulan ini habis ini langsung ke atas di perumahan Bumi Kuwasari, seperti biasa. Habis itu nanti langsung ke Al-Fajar jam 7.45-nya. Jadi 3 kali pertemuan. Semoga Allah rahmati kita semua. Mohon maaf jika ada hal kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik, sambil menunggu minuman ini, saya